di memposisikan diri kita, memang di S3 nih Pak, Bapak Ibu, kesadaran Mbak, kesadaran kita gitu ya. Enggak ada dipaksa gitu. Yang memaksa diri kita saja. Jadi kalau kita masih bersikap seperti anak-anak orang-orang S2, S1, itu memang mereka masih perlu dibimbing, diarah. Kalau S3 ini kita membimbing diri, membimbing diri kita. Kalau kita tidak bergerak ya enggak. Jadi kalau dalam teori, bukan teori lah, penerapan pembelajaran itu kalau untuk sekarang ya. Kalau S1 itu sudah 50-50. Kalau teorinya student learning center. Jadi peserta didik itu menjadi pusat pembelajaran. Jadi kalau di perguruan di S1 itu 50% dosen, 50% mahasiswa. Kalau di S2 itu sudah 75%, bahkan sampai 80% mahasiswa, hanya peran dosen itu 20%. Kalau di S3 Pak, di S3 itu 90-10 Pak. Jadi posisi dosen di situ hanya sebagai sharing gitu ya, bukan untuk memasukkan pengetahuan gitu ya. Tidak ada lagi. Memang makanya itu di tingkat kita S3 ini itu lebih kepada analisis gitu ya. Interpretatif, evaluasi, dan mengkreasi gitu. Oke, jadi dari yang kita pahami gitu, yang kita diskusikan dari yang sebelum-sebelumnya, dan dikarenakan menjelang pertemuan ke-9 gitu ya. Ayo, kemarin tuh ada yang yang WA saya gitu ya. Saya sarankan coba ada yang berani meneliti yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan, kebijakan pembelajaran masa COVID ini terhadap kualitas mutu pendidikan kita gitu. Itu memang kualitatif itu. Tapi kualitatif itu nanti bisa didukung dengan data-data statistik. Saya mengharapkan S3 ini Bapak Ibu cobalah berani mendorong mixing method gitu ya. Jadi mixing methodnya boleh dari kuantitatif, enggak terlalu menambah waktu lah gitu ya. Bisa paralel aja. Jadi saling dukung, datanya saling dukung gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu kan lebih data-data wawancara, dokumen, dan sifat narasi. Tapi kalau nanti didukung oleh data kuesioner ya, atau instrumen yang kita uji, itu lebih kuat lagi, lebih enak. Ya. Oke, dari kita semuanya ini untuk masalah dan terkait dengan anunya sudah dimulai semua ya? Sudah Pak Dokter. Alhamdulillah. Belum Pak Dokter. Agak deh. Kalau dengan Pak Prof kita harus nampak akan serius gitu ya. Itu serius dan pokoknya pertemuan ke-9 itu semuanya sudah punya draft kasar gitu ya. Maka nanti polanya nanti kita lihat mana yang sudah agak lebih perfect, itu yang duluan presentasi. Tetapi maksudnya pokoknya 9 orang kita itu
startnya sama gitu. Jangan ada yang berdalih belum ada, nantilah saya untuk mendiskusikan di pertemuan terakhir. Enggak, harus mulai walaupun mentah gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari yang 9 ini nanti ada yang memang sudah agak perfect gitu ya. Nah, dan itu tinggal Ada ketua kelas kita kami, Pak Dokter. matangkan. Nah, ya ketua kelas nampaknya lah matang dia. Iya, sudah busuk lagi. Ya. Oke, silakan apa yang bisa kita diskusikan dulu untuk anehnya. Saya kebetulan lagi di luar ini. Wah, Pak Dokter, saya kan kemarin yang waktu pagi hari itu kan mantul dari Zoom-nya karena mati lampu. Boleh enggak bahas judul sedikit, Pak Dokter? Boleh, boleh, silakan. Ya. Kemarin itu kan ganti-ganti. Ini ganti lagi. Bentar, Pak Dokter. Ibu Yus memanfaatkan kesempatan Ibu Yus. Iya, supaya jelas. Memperjelas gitu. Ya, Oke. Pak Dokter, saya punya 2 judul. Oke. Mudah-mudahan ada yang ini, yang cocok. Yang pertama itu mau lihat transformasi madrasah aliyah unggulan menjadi madrasah aliyah negeri gitu kan. Yang sekarang seperti MAN model, sekarang menjadi MAN 2 gitu kan. Tidak lagi penyebutannya madrasah aliyah unggulan. Nah, yang mau dilihat itu adalah transformasi kepemimpinan kepala madrasahnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Itu kira-kira masih layak dibahas. Masih tergantung dengan masalahnya nanti. Masih. Yang mau lihat itu peralihan dari madrasah aliyah unggulan. Kalau sekedar peralihan gitu ya, itu enggak apa. Itu enggak kuat Ibu Ana. Enggak kuat. Udah usah ya. Enggak usah dibahas kalau sekedar peralihan. peralihan. Peralihan enggak usah dibahas. Jadi kalau itu yang anunya substansi dari peralihan itu apa gitu ya. Misalnya diawali misalnya kebijakan gitu ya. Dari kebijakannya dari kebijakan konsep awalnya menyatakan misalnya man yang dialihkan ini adalah akan tercapai seperti ini. Nah, itu idealnya. Gitu kan? dilihat kebijakan. Nah, ya, nanti kan kenyataannya kan tidak. Kenyataannya banyak problem atau tidak sepenuhnya. Nah, dan itu bisa untuk skala provinsi masuk itu. Silakan untuk. Arti gitu. Jadi artinya lebih ke pengelolaan gitu, transformasi pengelolaan madrasah unggulan. Tapi kita mulainya dari kebijakan itu tadi kan. Arti ada pergeseran ketika penerapannya di lapangan gitu. Boleh. Nah, atau ini Pak Dokter. Ya. Pengelolaan pondok pesantren tradisional menuju transformasi pengelolaan modern gitu bisa. Kira-kira ada enggak? Di mana? Atau Ibu mau buat model? Oh, kalau model boleh. Kenapa tidak? Berani tidak buat model? Dan di mana mau diterapkan nanti? Dia kan harus tiga pondok pesantren ya? Itulah, di kita ya ikuti aja lah. Ikuti aja lah gitu ya. Jadi nampaknya lokus gitu ya, lokus dari di pasca kita itu mengendaki kita minimal di tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu minimal untuk tempat penelitiannya 3 atau 4 yang bisa merepresentatif dari lokus itu. Misal contoh kalau Bapak Ibu meneliti tentang pesantren, masih ada yang mewakili lah, keterwakilan dari daerah-daerah, sehingga kesimpulan, bukan kesimpulan lah ya, menyatakan bahwa pesantren yang seperti ini di Provinsi Jambi, gitu kan.
atau MAN tadi seperti itu nampaknya gitu ya. Ya, untuk saat sekarang ini mazhab itu terpaksa kita kita pakai gitu ya. Walaupun pada prinsipnya kalau saya bukan konteks itu gitu ya. Konteks keluasan dari sebuah tema itu bisa saja kecil gitu ya, tapi maknanya luas gitu. Tapi sudahlah, ikutilah itu. Boleh itu Bu Ana, Bu Yusra. Kedua-duanya itu silakan gitu ya. Nah, coba dikuatkan, dicari teorinya gitu ya. Baik teori modelnya maupun konsep-konsep yang terkait dengan itu. Boleh, boleh. Nanti dia berkembang, nanti jangan ragu gitu ya. Jangan ragu, yang penting kalau kita sudah dapat formulasi masalahnya dan itu urgen dan itu masih relevan diangkat untuk saat sekarang ini, kontribusinya nyata gitu ya, kembangkan terus gitu ya. Nanti kualitatif ini kita tidak berhenti, tidak perfect di awal gitu ya. Ini bisa jadi nanti waktu kita penelitian judulnya berubah, masalahnya bertambah, ada yang dikurangi. Nah, itu fakta di lapangan itu. Silakan. Jadi kita tidak terkunci dengan judul atau temanya. Asalkan masalahnya masih ada terkait dengan tema itu, kita bisa berkembang. Nah, berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu dia menguji teori, harus perfect di awal. Seperti Pak Supriyadi itu, ingin meneliti tentang kompensasi misalnya. Ingin meneliti itu harus teori kompensasi. Harus clear dulu. Gitu ya. Nah, nanti Pak Supriyadi nanti baru kita tambah dengan penguatan dengan data-data kualitatif. Siap, siap. Ya, lanjut itu, Bu. Yang penting minimal saya lihat itu udah berarti bisa presentasi yang kedua setelah Pak Supriyadi nampaknya. Amin, mohon doanya, mohon doanya. Oke. Izin Pak Dokter. Ayo, lanjut. Izin Pak Dokter. Ya, pokoknya kita aja. Oke, lanjut. Kami ada kemarin WA Pak Dokter tentang judul apa. Ini latar belakangi kemarin kami kan di tesis S2 itu meneliti tentang sikap religiositas siswa di MAN 1 Timur. Sekarang karena di S3 sudah masuk manajemen, jadi judulnya dimasukkan ke manajemen pengembangan tesis kami S2 kemarin, Pak Dokter. Judulnya model manajemen pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 dalam mewujudkan efektivitas dan sikap religiositas siswa di SMKN 1 Muaro Jambi, SMA Negeri 2 Kota Jambi, dan SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Boleh, silakan Pak. Bapak nanti gini, ini saya itu jangan-jangan nanti penelitian saya diterima itu untuk Ibu Yusrain. Saya kan ada masukkan ke Litab Dimas kita itu. Nah, ini terkait dengan PAI. Saya kan meneliti tentang PAI, meneliti tentang guru PAI. Itu tentang pengembangan gitu ya. Kalau di S3 boleh pengembangan model gitu ya. Nah, coba silakan Diana dulu, dikonstruksikan dulu formulasikan teori masalah-masalahnya. Silakan. Ya, karena masih problem gitu ya untuk PAI. Iya, Pak Dokter. Dimasukkan pandemi di COVID-19-nya, Pak Dokter. Halo Pak Ziono. Judul udah diterima tuh Pak Doni. Wah.
Rencana SMKN 1 tuh. Hah? SMKN 1, guru agamanya ada. Boleh. Judul udah diterima loh. Pak Sujono, Yuk, Pak Sujono juga judulnya sudah diterima kan kemarin? sudah, tapi cari grand teorinya belum kelar-kelar nih Bu Yus. Pak Sujono kemarin mutu pendidikan kan? Model, Gitu. Dan ininya tema keduanya mutu pendidikan. ya mutu. Wah, mantap tuh. Kita sama berdua. Modelnya sudah dapat, Pak. Dia lagi lihat grand teorinya dulu itu loh. Bu Yus ada Bu Yus? Ya punya, kata orang-orang kemarin itu, Pak Mukhtar itu punya banyak buku. Boleh pinjam, maksudnya boleh fotokopi. Cuma kita harus ke rumah gitu. Coba yang bisa lobby. Kalau dengan Bu Yus apa-apa lah ke rumah kan. Jadi dari kita orang 10 tuh misalnya kita mencari apa misalnya tentang buku, model gitu kan. Atau pengelolaan. Nah, nanti kita minta bantu Bapak itu, Pak Prof, numpang fotokopi buku beliau gitu. Beli baiklah. Kilo belinya Pak mahal. Mahal ya? Mahal jutaan. Jangan pula nanti ke Pak Supriyadi nanti jadi teori pempek model pula. Oke, lah nampak tiga tadi sudah garap itu gitu ya kan, kumpulkan dulu. Ya kan ada belum saya keluar ya. Jadi simpelnya ini kalau nampak saya lihat ini pola atau konstruksi apa cara kerja kita ini. Yang jelas pertama kita kan sudah memahami yang disampaikan Pak Prof itu fokus dan lokus. Nah, jadi sehingga kita bisa menetapkan masalah ini yang mau kita angkat. Itu pertama. Ya, yang kedua, gitu ya, kita sudah mulai terpetakan review literatur gitu. Jadi sudah mulai berpikir tadi atau apa Prof punya buku ini, punya ini apa segala macam, saling Bapak Ibu juga bisa saling berbagi gitu ya. Tanya dengan kawan, ada tidak punya buku? Karena buku itu, kita kan tidak menyalin atau tidak mengutip satu buku. Paling dalam satu buku itu bisa jadi ada yang terkait satu paragraf atau ada yang satu bab gitu ya, terkait dengan kita. Nah, jadi itu bisa kita sharing gitu ya. Jadi itu namanya review literatur, kajian literatur. Kira-kira buku, jurnal, disertasi, ataupun berita-berita di Kompas, berita-berita online yang terkait dengan kasus-kasus yang kita, itu kan bisa dipakai. Nah, itu menjadi review literatur kita. Nah, yang ketiga, kita akan memantapkan rumusan masalah kita secara khusus. Ya, kita sudah mulai merancang pertanyaan yang mau kita lihat itu apa. Oke, itu 3. Nah, yang keempat, kita baru menetapkan ya formulasi metode pendekatan penelitiannya. Oh, berarti pendekatan penelitian saya ini kuantitatif lah. Kuantitatif nanti akan saya dukung dengan kualitatif atau kualitatif nanti akan didukung kuantitatif. Saya memang mengharapkan di kelas ini nanti mau gitu karena tidak ada haramnya penelitian itu menggunakan 2 pendekatan itu. Nah, jadi selama ini memang kita kan milih satu-satu gitu ya. Nah, itu jadi 4 langkah itu kalau kita pahami selesai proposal kita. Kalau kita masuk ke tahap yang keempat, sudah masuk ke penelitiannya, ke pengumpulan datanya. Ya, setelah itu ke analisis datanya. Setelah itu baru ke pelaporannya. Sudah selesai disertasi itu. Nah, maksud saya, mindset pemahaman itu yang mengitari ataupun yang menjadi
Ah, itu di mana tuh? Di mana? Atau adik itu ini dia udah jadi jual. Mau beli punya aku tuh bela. Kayak bayaran kata dia anu pakai udah enak itu kan. Lah aku nak bawa-bawaan kan punya aku dewe. Aku bilang dari awal kemarin kan. Aku jual itu lah. Oke. Yo. Tu bela. Yo. Halo? Masih. Masih Pak Dokter. Ah, jadi macam mana? Apa yang anehnya? Masih Pak Dokter. Oke, 3 yang lainnya. Nanti Ibu Yusra ini udah masuk kota, Pak Supriyadi udah masuk kota, Pak siapa tadi? Supriyono udah masuk Mohon kota. izin Pak Dokter. Nah. Ya, Pak Dokter mohon izin nih Pak Sujono. ya Pak Suyono. Mungkin gini mohon izin untuk masalah berkaitan penelitian yang akan kami lakukan Pak. Ya, Jadi permasalahan yang mendasar itu di vokasi ini kan berdasarkan image masyarakat maupun pemerintah bahwa vokasi ini banyak mencetak pengangguran, Pak. ya, Nah, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba menyoroti dengan kepemimpinan kepala sekolahnya, sehingga saya merencanakan judul manajemen strategi kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Gimana kira-kira itu, Pak? ya boleh. Yang penting kuatkan anunya dulu, apa nama fenomena dan anunya. Karena itu maksud saya itu kalau untuk ke SMK itu sesuatu yang apa? Kalau ke madrasah kan udah banyak. Nah, Jadi kalau doktor manajemen pendidikan Islam itu masuk ke apa? Nah, itu SMK. Ke SMK itu kan luar biasa. Bagus. Nah, itu SMK-nya agak Islami, Pak ya? Iya, kita arahkan nanti manajemennya ke sana gitu, Pak. Rekomendasinya kan. Nah. Jadi boleh, manajemen strategi kepala sekolahnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada sekolah menengah kejuruan. ya, oke. Silakan di apa, Pak? Di apa? Dikembangkan lagi. Nanti dia bisa berubah nanti. Pokok maksud saya Bapak bisa fokus di SMK aja gitu ya. Nah, Pasti nanti akan berkembang nanti. Nah, dilihat aja lah mana referensi anunya, masalah-masalah. Silakan di anunya dulu. Di konstruksinya. Oke, yang lainnya. ya terima kasih Pak Dokter. Jadi maksud saya, Bapak Ibu memulai ada lagi dari hampa lagi. Pak Prom udah masuk, Pak Jono. Oke, silakan di apa? Di komunikasi. Pak, Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, gimana udah jalan ya sama Pak Is ya? Ya, kami. Alhamdulillah sudah jalan, Pak. Oke. Ya.
Pak Is di mana nih? Lagi di jalan ya, Pak Is? Ya lagi di jalan Pak Prof gitu ya. Tadi Oh, sudah ya. sama. Tadi jalan sudah juga ini. diskusi ya, sudah diskusi ringan Ah. dengan apa? Dengan Bapak Ibu mahasiswa kita. Sebagian itu sudah nampak apa fokus dan lokus dari masalah yang mereka angkat ya. Nah, tinggal lagi mereka diarahkan untuk mulai menyiapkan review literaturnya gitu ya. Teori-teori yang mereka pakai. Jadi sebagian sudah untuk Pak Prof dan diarahkan pula nanti di di pertemuan 9 nanti mana yang proposal yang sudah perfect nanti sudah kita arahkan untuk dipresentasikan melalui menggunakan presentasi di Zoom, Prof. Yang bisa transparan dengan PowerPoint-nya itu. Ya, jangan langsung menggunakan IT kan? Ya harus gitu, Prof. Dan nanti masing-masing orang ini harus punya channel YouTube, Prof. Belum punya, Prof. Oh, harus diarahkan tuh, supaya masing-masing sudah mendunia gitu kan. Kalau hari ini nggak punya channel, nggak dunia, masih lokalan itu. Iya. Harus menjadi orang global itu kan. Iya, Prof. Harus ya. Jadi udah ya. Baik. Oh, kenapa ini bunyi gerisik-gerisik ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Pak Iskandar PhD, dan teman-teman sekalian, para mahasiswa program doktoral ya, yang sekarang kita kenal istilah kandidat doktor. Kandidat itu calon. Nah, kalau kita istilahnya kandidat. Ya. Jadi sudah ada baunya itu. Kalau sudah ada judul-judul yang mendukung ke arah penelitian disertasi, itu sudah ada baunya itu, bau kandidat. Nah, gitu ya. Tapi kalau belum punya judul, belum punya bau itu. Aromanya belum ada gitu. Ya. Nah, jadi buruanlah segera lengkapi judul-judul saudara yang bisa mengarah kepada untuk penyelesaian disertasi. Nah, tadi kan Pak Is sudah sampaikan bahwa yang penting judul itu bingkai dari dukungan teori. Nah, jadi kalau sudah ada dukungan teori untuk membuat sebuah judul itu sudah bagus. Tapi kalau saudara hanya membingkai saja tanpa baca buku teori literatur yang terkait, nah dikhawatirkan nanti pas dalam proses perjalanan, ya saudara baru cari teori, wah itu bisa alamat. Alamat itu maksudnya bisa panjang, bisa lama-lama, ya, atau bisa DO gitu. Karena kalau sudah membuat judul itu di dalam proses kita sudah keluar dari kelas, itu ibaratkan besi itu sudah dingin gitu. Nah sekarang mumpung masih panas, besinya panas, tempalah Bapak Ibu bisa bentuk apapun. Tapi kalau udah keluar kelas, sudah jarang ketemu kawan, jarang ketemu dosen, nah itu sudah mulai cooling down-nya tinggi ya. Pendinginannya itu lama, panjang, dan manasnya juga susah gitu. Sekarang sudah cool, nggak hot lagi gitu. Ya, mumpung sekarang masih hot, silakan. Nah, kemarin kan saya sudah berikan bagaimana trik untuk membuat sebuah judul yang baik. Jadi saudara harus dari referensi buku, dukungan teori, kemudian turunkan teori itu menjadi variabel atau tema-tema saudara. Dari tema dan variabel itu nanti tema kan untuk kualitatif, variabel untuk digunakan kuantitatif. Nah, itu nanti bingkai jadi judul yang bagus. Jadi tadi saya ngikuti ada beberapa judul, misalnya seperti manajemen strategik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kalau ada teorinya nggak masalah. Teori itu kan kita minta nanti adalah teori formal. Teori yang sudah diteliti oleh para pakar, yang sudah terbukti, terukur, dan teruji. Itu teorinya yang memuat 2 tema atau 4 variabel yang dibutuhkan dalam penelitian Bapak, atau judul penelitian. Itulah yang menjadi dasar sandaran teori yang kita jadikan dukungan untuk judul Bapak. Jadi nanti untuk presentasi yang ke-9, pastikan Bapak Ibu sudah punya teorinya yang mendukung variabel dan tema penelitian itu. Kalau sekarang kan masih ngobrol-ngobrol kosong, ibaratnya es kosong, enggak masalah, masih ngobrol, namanya juga ngobrol kan. Tapi kalau sudah itu nanti menjadi judul, dan kami harus cek teorinya mana gitu.
Itu tagihan. Nah, maka itu kalau nanti ada yang bisa menunjukkan teori dan judul yang dia bingkai, nah itu yang kita akan harapkan menjadi judul yang permanen, judul yang diharapkan menjadi judul disertasi untuk menyelesaikan Bapak Ibu. Jadi artinya kuliah kita ini adalah sekaligus penjaringan Bapak Ibu lolos atau tidak untuk menuju ke proposal berikutnya, itu lolosnya dari kelas ini dulu. Jadi kalau di kelas saja nggak lolos, nanti ke depan lebih parah lagi gitu. Maka itu kita agak strict ya, agak saklek gitu ya, agak rigid untuk memberikan bimbingan dalam perkuliahan ini. Karena mata kuliah ini memang sederhana, hanya untuk membuat Bapak punya judul dan proposal dan mengantarkan cepat selesai. Hanya itu tujuannya, nggak ada lain. Kalau sudah punya judul, punya proposal, udah. Artinya Bapak Ibu udah kandidat. Udah boleh meninggalkan kampus. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, hari ini kita kuliahkan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat ya. Yang kelima, Prof. Kelima? Ya, keempat betul, Prof. Keempat. Cepat banget. Tahun minggu depan yang kelima. Yang keempat, coba nanti buka link saya. Ada di sana topik materinya substansi pendahuluan. Substansi itu bagian-bagian apa saja yang ada dalam pendahuluan proposal. Coba bisa nggak ada yang nayangkan melalui laptopnya? Tayangkan kita tonton sama-sama. Nggak banyak materinya itu. Sekitar 30 menit. Coba, siapa yang bisa host? Host siapa nih? Wah, coba. Coba buka di link saya. Buka di YouTube Muhtar Latif Wisdom. Teman-teman, Supri laptopnya lagi agak yang trouble. host ya, yang pakai laptop. Bisa teman-teman yang ada yang pakai Kalau- laptop, Bu? Pakai laptop, Bu Yus? Ya, mati lampu, pakai HP. Pak Khairan, ada pakai laptop, lagi pakai laptop antum? Ustaz? Ntar aku koneksi dulu coba ke Panjang nih. Harus laptop tuh, kalau handphone nggak bisa. Sangkut bel putih. Mohon izin, Prof. Ya, silakan, Pak. Ini tentang perencanaan judul kami, Prof. Ya, apa judulnya? Model manajemen pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 dalam mewujudkan efektivitas dan sikap religiositas siswa di SMKN 1 Muarajambi, SMA Negeri 2 Kota Jambi, dan SMA 1 Tanjung Jabung Timur, Pak. Prof. Itu penelitian apa? Kuantitatif atau Kuantitatif, Pak. Kualitatif. Kuantitatif. Pak. Kalau gitu, coba dipretelin dulu. Variabel terikatnya apa? Y. Ini korelasi atau model pet analisis? Ada dua model kita. Oh, model. Kalau korelasi kan dia cuma searah. Dan nanti bedanya itu 4 masalah cuma. Kalau di kuantitatif model pet analisis, itu dia punya 10 masalah, Pak. Beda nanti anunya, rumusannya itu. Nah, maka itu coba Bapak belah. Variabel Y-nya apa? Atau X4-nya yang terikat. Sikap religiositas. Iya, ya, Pak. Itu ada. Apa tuh Y-nya? Sikap religiositas siswa, Pak. Sikap Mewujudkan religiositas siswa. Oke. Oh enggak, tunggu dulu. Saya minta kepingannya dulu. Ibarat bangun rumah, sebelum jadi rumah tuh saya minta bahan bakunya dulu, papannya, ya, kayu-kayu tiang, apa segala macam. Nah, oke, sekarang Y-nya sudah dapat sikap religiositas. Sekarang S1-nya apa? X1. Biar Bapak tahu model dari dasarnya itu. X1 apa? Model manajemen pembelajaran PAI. Nah, itu gugur, nggak boleh. Itu dalam Pak, itu dalam lokus kontrol, lokusnya itu kena itu, bukan wilayah manajemen. Itu pembelajaran. Di drop itu nggak boleh.
Udah boleh, Nah, itu Pak. gunanya kemarin Bapak nonton lokus dan fokus itu. Udah. Wilayah pembelajaran kelas itu wilayahnya untuk teknologi pembelajaran atau kurikulum. Kalau Kurikulum, untuk manajemen pendidikan Bapak nggak masuk. Drop 1, X1 drop. Oke, X2 apa? di masa pandemi COVID-19 dalam mewujudkan efektivitas. Nah, itu hanya keterangan, bukan variabel. Apalagi? Efektivitas ada. Aktivitas apa maksudnya? Pembelajaran. Ya. Gugur lagi itu. Bapak nggak boleh cerita pembelajaran, Pak. Bapak harus Oh, cerita di luar kelas. Yang namanya belajar itu wilayahnya teknologi pembelajaran. Bapak nggak boleh. Drop itu variabelnya. model Jadi apapun namanya, ya pembelajaran model diganti manajemen pembelajaran. guru Itu PAI drop bisa itu diganti. nggak boleh. Guru Model PAI bukan manajemen. variabel. Itu Oh, nggak boleh ya. guru PAI itu variabel. Keterangan itu. Nggak boleh. Bukan variabel, Pak. Yang variabel itu tadi, model pembelajaran PAI. Nah, Oh, ya. tapi Bapak kena itu nggak boleh. Karena itu bukan wilayah Bapak. Ya, Prof. Oh, jadi jadi model manajemen ini tak ada ya, Pak? Manajemen PAI. Model pembelajaran tuh nggak boleh, Bapak. Di lokus kena, Pak. Gugur itu. Oh, Ya. ya, Prof. Bapak coba tonton lagi deh video saya tentang lokus dan fokus. Ya, Prof. Ya, Bapak pahami betul. Ada 23 kawasan di situ yang menjadi lokus. Masa satu nggak dapat, Bapak? Ya, ya, Prof. Ada ini nonton kemarin 2 kali. Ulang. Ya, Tonton berulang-ulang. Di lokus ya. ya, Prof. Supaya Bapak tidak terjebak dengan pembelajaran. Oke? Ya, Prof. Ya, Prof. Nah, itu gunanya saya bikin video itu supaya Bapak bisa ulang-ulang. Ya, tonton. Lihat di lokus. Lokus itu kawasan penelitian. Mana kawasan kita, MPI, mana kawasan teknologi pembelajaran. Jadi kalau sudah bicara kelas, kayak manajemen kelas, manajemen pembelajaran, itu wilayahnya teknologi pembelajaran, Pak. Bukan wilayah manajemen pendidikan. Jadi wilayah manajemen pendidikan itu satu langkah keluar kelas, itu wilayah kita. Satu langkah Bapak masuk kelas, itu wilayah orang. Nah, jadi jangan masuk kamar orang, Pak. Ya. Oke. Kami kemarin cari-cari judul di apa, cari persamaan judul di manajemen Lampung. Makanya cari judul-judul itu bingkai dulu dari teori, Pak. Bapak turunkan jadi kepingannya. Jadi Y-nya apa, X1-nya apa, X2 apa, X3 apa. Lalu dibingkai menjadi judul yang cantik. Begitu, Pak, caranya. Seperti yang kemarin saya kasih contohnya itu. Ya. Nah, sekarang ayo kita tonton. Kita tonton dulu videonya bahan kuliah kita untuk hari ini, pertemuan keempat. Ya, substansi pendahuluan proposal. Simak baik-baik. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanya saya dan Pak Is gitu. Ya, silakan. Ini kita berikan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Silakan ya. Panitia, guru-guru, pengelola pool dan bank.
menunjukkan sebuah pesona akademis, ilmiah, orang akan terus tertarik membaca karya ilmiah kita itu. Tapi kalau dari awal ini sudah menunjukkan wajah-wajah yang tidak menarik, tidak simpatik, tidak menuangkan sebuah paradigma keilmuan dalam perspektif akademis, ya tentu orang juga akan berpikir untuk mau terus membaca karya kita itu, atau hanya menjadi sampah yang tidak akan dilirik, ya masuk tong sampah, tidak ada nilainya di mata akademis. Untuk itu kita awali tulisan ini. Tulisan ini akan memuat 2 segmen. Segmen pertama adalah segmen penelitian kualitatif, dan kedua adalah penelitian kuantitatif. Supaya nampak benang merah beda antara kedua penelitian ini atau mazhab penelitian ini di bagian pendahuluan dari proposal kita. Maka itu pertanyaan besar yang kita awali dari bahasan ini adalah, ada apa pada pendahuluan proposal atau karya ilmiah kita, paper kita, yang kita jadikan nanti bagian depan dari penelitian kita, yaitu yang dikenal dengan bagian pendahuluan. Pada bagian ini, pada penelitian kualitatif, ada 4 hal yang kita tampilkan. Kalau 4 hal ini sudah muncul dalam sebuah karya ilmiah, dianggap itu sudah mewakili sebuah pendahuluan yang baik. Walaupun ada yang menambah beberapa aspek, tapi yang ini atau 4 hal ini adalah hal yang prinsip. Bagian pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua adalah rumusan masalah. Ketiga, fokus penelitian. Dan keempat, tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, itulah substansi atau sistematika yang ada pada bagian pendahuluan. Yang berikutnya kita bahas satu persatu dari 4 hal itu. Pertama adalah latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah yang melatari pemikiran seseorang secara paradigma keilmuan ilmiah. Jadi artinya cara pandang orang menuangkan ide pemikirannya dari bacaan atau dari rencana sebuah riset yang dilakukan itu adalah turun dari paradigma keilmuan. Jadi bukan paradigma atau cara pandang yang umum atau juga secara birokratis, secara politis, atau juga cara-cara pandang yang lain yang tidak menunjukkan adanya sebuah kerangka berpikir keilmuan atau secara ilmiah. Jadi pastikan bahwa hal-hal yang kita tuang di pendahuluan ini adalah sesuatu yang kita pandang dari paradigma keilmuan yang jelas nomenklaturnya dan prodi kajian kita masing-masing. Yang kedua, pada latar belakang ini ada grand theory yang kita kenal dengan das solent. Jadi fakta-fakta teoritis atau dukungan teoritis itu adalah dikenal dengan das solent. Sedangkan bagian kedua dari latar belakang masalah ini adalah dikenal dengan das sein atau data awal, yang istilah dalam akademik namanya grand tour. Studi pendahuluan yang kita lakukan untuk mendapatkan data dukung, data awal dalam penelitian kita. Ini sama, ini baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Kemudian bagian yang berikutnya adalah grand theory. Itu diambil dari teori formal atau teori model dari pakar yang sudah diuji, sudah terbukti dan terukur. Bukan hanya konsep, pengertian, dan definisi. Jadi kalau hanya konsep, pengertian, dan definisi, itu masih dalam wilayah asumsi. Sesuatu yang belum diuji secara empiris, itu masih anggapan-anggapan, masih asumsi, anggapan-anggapan dasar dari seorang pakar. Nah, artinya teori yang kita gunakan di sini adalah teori yang sudah dibuktikan di dalam fakta empiris. Inilah yang kita gunakan sebagai dasar utama yang dikenal dengan grand theory tadi. Namun demikian, konsep-konsep ini, pengertian-pengertian ini dibutuhkan untuk melengkapi teori-teori kita sebagai komplemen dari teori utama atau grand theory yang kita gunakan. Nah, kalau tanpa konsep, pengertian juga tentu juga proposal yang kita buat atau karya ilmiah kita buat akan kering, tidak punya nuansa dalam dia mengalirkan keilmuannya di dalam tulisannya itu. Jadi diperlukan konsep-konsep itu. Tapi Anda jangan lupa, pastikan kita punya teori formal yang menjadi pendukung sesuai dengan judul kita, sesuai variabel dan tema-tema kita.
Nah, kemudian berikutnya adalah Grand Tour. Grand Tour pada studi pendahuluan itu, pada penelitian kualitatif, itu diambil melalui observasi. Kemudian boleh dilengkapi dengan data wawancara dan dokumentasi. Kenapa data yang kita gunakan itu adalah dokumentasi? Karena penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dalam perspektif proses yang sedang berlangsung, yang tengah terjadi. Jadi maka artinya untuk mengungkap data-data awal tentang sesuatu yang sedang terjadi, ya harus dengan observasi. Kalau tanpa itu tidak akan kita peroleh data yang akurat, yang betul-betul valid yang kita butuhkan sebagai data dukung data awal ini. Namun demikian boleh kita jadikan dukungan data-data yang berupa wawancara atau juga data-data dokumentasi yang ada di sebuah lembaga, organisasi, atau masyarakat, komunitas, atau setting sosial yang kita teliti. Boleh, silakan, tidak masalah. Adalah data yang kita peroleh dengan observasi. Itu yang paling utama. Tanpa data lain pun, kalau Anda punya data observasi, itu sudah merupakan data utama yang mendukung paper kita atau proposal kita di bagian pendahuluan. Saudara, untuk apa Grand Theory dan Grand Tour ini harus ada pada bagian latar belakang atau pendahuluan? Pertama adalah untuk merumuskan masalah berupa narasi-narasi. Ya, nanti rumusan masalah itu dikenal juga dengan istilahnya rumusan latar belakang. Jadi rumusan masalah ini ada dalam bentuk narasi, ada dalam bentuk pertanyaan penelitian. Sebenarnya yang lebih pas itu adalah rumusan masalah itu adalah narasi dalam bentuk rumusan latar belakang ini. Sementara kalau dalam bentuk rumusan masalah pertanyaan-pertanyaan yang penelitian itu lebih kepada grand question atau pertanyaan penelitian. Jadi bukan rumusan masalah sebenarnya, tapi pendapat umum secara akademis sudah menganggap bahwa pertanyaan penelitian itu adalah rumusan masalah. Nah, namanya juga rumusan, berarti kan gabungan dari sekian banyak formula, konsep, pengertian, termasuk teori yang dirumuskan atau dibangun di dalam latar belakang. Nah, itu sebenarnya adalah lebih tepat adalah rumusan masalah penelitian. Tapi nggak masalah, kita gunakan dalam konteks ini adalah rumusan latar belakang. Kemudian kita juga dalam konteks ini untuk menemukan masalah antara das solens sebagai teori dan das sein sebagai fakta. Nah, ini kan dilihat nanti apa yang beda antara das solens itu dengan das sein, teori dengan fakta di lapangan. Yang kita bandingkan antara das solens itu adalah teori dan indikator, sementara das sein-nya adalah fakta-fakta data lapangan. Nah, beda antara keduanya itulah yang menjadi problem atau masalah penelitian kita, yang merupakan pintu masuk kita kepada sebuah penelitian kualitatif. Ingat, penelitian kualitatif, kalau kita belum ketemu masalahnya, kita belum ketemu pintu gerbang untuk masuk dalam penelitian tersebut. Maka perlu didalami kembali secara partisipan atau partisipatif untuk betul-betul menemukan apa problem dalam sebuah situasi sosial terhadap subjek yang akan kita teliti. Saudara, bagaimana merumuskan latar belakang yang baik? Ini beberapa kiat kami berikan dalam kesempatan ini. Pertama adalah saudara bangun kalimat-kalimat atau narasi atau juga deskripsi sebagai pembuka hazanah keilmuan penelitian ilmiah. Fokuskan pembahasan kita itu pada tema kedua. Jadi jangan pada tema-tema pertama, karena problem itu adanya di tema kedua. Dan problem itu istilahnya juga adalah merupakan bagian utama yang harus kita sorot di dalam sebuah latar belakang. Yang kedua atau berikutnya, hal-hal yang melatar penelitian harus terungkap tentang keunikan. Keunikan itu setidaknya bisa kita pahami dari keunggulannya, kelebihan, atau juga kelemahan dan kekurangan. Itulah keunikan-keunikan. Jadi kalau dalam sebuah latar belakang pendahuluan, orang tidak menemukan keunikan sebuah tulisan, ya tentu juga ini dipertanyakan kelayakan diteruskan atau tidak. Jadi artinya keunikan itu menjadi dukungan. Keunikan itu menjadi salah satu pertimbangan ilmiah akademis untuk kita layak atau tidak melakukan penelitian, atau layak atau tidak dilanjutkan penelitian itu untuk fase-fase berikutnya. Kemudian teknik yang lain berikutnya, tampilkan grand theory, teori-teori utama dan indikatornya yang kita turunkan dari teori-teori yang sudah teruji, valid dan terukur.
Kemudian nanti ditambah dengan berbagai konsep, pengertian, definisi, dan asumsi-asumsi yang kita gunakan sebagai pembeda antara teori dengan fakta-fakta empirik. Kemudian yang berikut, tampilkan grand tour pada data awal yang menjadi dasar penelitian kita. Nah, dalam penelitian kualitatif, data awalnya dikenal dengan data-data yang kita peroleh melalui fenomena-fenomena yang terjadi di dalam sebuah situasi sosial. Dan untuk kita tahu fenomena itu atau apa fenomena yang terjadi adalah alat ukurnya teori dan indikator tadi. Maka itu secara dasar teori dan indikator itu menjadi sebuah rujukan, pijakan, dan juga guidance di dalam kita melaksanakan pengumpulan data awal. Nah, data awal tadi sudah kita sampaikan adalah melalui observasi. Jadi tanpa adanya data awal yang kita peroleh dari fenomena-fenomena, maka data-data awal ini sangat-sangat tidak bermakna dan tidak bisa menjadi data dukung dalam penelitian kualitatif. Kemudian juga fokuskan pada bahasan tema kedua. Mengapa kita fokuskan pada tema kedua? Karena tema kedua itulah tempatnya masalah atau rumah masalah. Nah, jadi bukan pada tema pertama, pada tema kedua pada judul kita. Saudara, bagaimana membuat rumusan masalah atau dikenal dengan grand question itu dalam penelitian kualitatif? Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Contoh penelitian transformasional kepemimpinan. Saya contohkan di sini, misalnya mengapa kepemimpinan transformasional belum mampu mengembangkan SDM di PTKIS atau di perguruan tinggi swasta di Provinsi Sumatera Barat. Nah, artinya kita mencoba meneliti di sini adalah tentang kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang melakukan perubahan. Katakan misalnya ada perubahan dari IAI misalnya atau Institut Agama Islam menjadi katakan universitas, atau juga sekolah-sekolah tinggi menjadi universitas secara umum. Pertanyaan utama di dalam grand question-nya, pertanyaan utama adalah aspek kemengapaan. Nah, kita seringkali di sini memahami pertanyaan mengapa. Karena memang pertanyaan pokok utama wajib dalam penelitian kualitatif. Karena kita ungkap adalah bagian permukaan dalam atau makna yang sesungguhnya dari bagian permukaan dalam itu. Kalau tidak ada yang pertanyaan mengapa, kita tidak bisa mengungkap makna sesungguhnya itu, yang diistilahkan oleh Weber dengan Verstehen, yaitu makna dibalik perilaku seseorang, makna sesungguhnya dibalik tindakan seseorang. Dikenal oleh pertanyaan kebagaimanaan adalah untuk menjaring data, mengungkap data pada bagian permukaan luar dalam bentuk narasi, deskripsi yang kita butuhkan, tapi bukan untuk mengungkap makna sebuah situasi sosial. Kalau mengungkap makna, tidak ada pilihan lain, wajib menggunakan kemengapaan kalau penelitian kualitatif lapangan ini atau field research. Pertanyaan bagaimana ini kita ungkap misalnya pada pertanyaan kedua. Yang pertama tadi kemengapaan, yang kedua adalah bagaimana kepemimpinan transformasional perguruan tinggi keagamaan atau swasta di Provinsi Sumatera Barat. Aspek ini mengungkap kebagaimanaan khusus pada tema pertama. Kemudian tema keduanya ditanya pada pertanyaan nomor 3, bagaimana kondisi SDM PTKIS atau perguruan tinggi keagamaan Islam atau juga perguruan tinggi yang umum seperti sekolah tinggi akan menjadi universitas di Provinsi Sumatera Barat. Ini juga pertanyaan kebagaimanaan. Lalu yang berikutnya, bagaimana kepemimpinan transformasional PTKIS atau perguruan tinggi sekolah tinggi dalam mengembangkan SDM di Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi pertanyaan pertama mengapa, pertanyaan kedua adalah tema pertama, pertanyaan ketiga ada terkait tema kedua, pertanyaan keempat gabungan dari dua tema, yaitu tema satu dan tema kedua. Tapi pertanyaannya dimuncul dari kebagaimanaan. Bedanya dengan yang pertama adalah diangkat melalui kemengapaan. Yang berikutnya fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif itu dilakukan sesuai dengan nomenklatur atau prodi peneliti. Artinya kita membatasi penelitian kita. Jadi fokus penelitian itu sekaligus pembatasan atau batas penelitian kita. Contoh misalnya sudut terkecil yang menjadi sorotan kita.
kepemimpinan transformasional. Tidak mesti itu yang kita teliti secara langsung. Jadi fokus penelitian itu adalah merupakan sudut terkecil ya, atau titik sudut terkecil yang menjadi sorotan, bahasan, telaah atau kajian kita. Seperti kasus tadi misalnya, kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang melakukan sebuah perubahan. Apakah lembaga, demikian juga SDM, pembiayaan, kurikulum, sampailah kepada hal-hal yang sifatnya layanan atau public service. Nah, dalam konteks ini, kita bisa menetapkan bagian terkecil itu justru sub dari tema atau variabel itu. Jadi misal sekarang ini kepemimpinan transformasional. Nah, pilih salah satu. Misalnya pada bidang SDM atau pada bidang perubahan kelembagaan. Jadi itu bisa menjadi sorotan kita, titik terkecil yang menjadi fokus penelitian kita. Dan itu langsung membatasi wilayah keilmuan yang kita teliti. Jadi titik sudut terkecil yang menjadi sorotan, bahasan, telaah atau kajian. Inilah cara-cara gampang untuk menetapkan daripada bagian fokus penelitian itu. Saudara, selanjutnya adalah bagian terakhir, tujuan dan kegunaan penelitian. Ini pun biasanya tertuang di dalam proposal kita. Ada dua aspek, pertama tujuan dan kedua adalah kegunaan. Perihal tujuan itu biasanya menyangkut hal-hal yang terkait dengan secara teoritis. Apa yang kita inginkan, tujuan akhir daripada penelitian kita lakukan. Tentu setidaknya misalnya untuk menambah hazanah keilmuan misalnya, atau menambah koleksi-koleksi di bidang prodi tertentu pada universitas atau perguruan tinggi. Ini bisa dijadikan sandaran secara teoritis. Nah, kemudian secara empiris adalah hal-hal yang sifatnya lebih kepada teknis dalam bentuk disertasi, tesis, atau juga dalam bentuk skripsi, atau dalam bentuk lain skill-skill apa, kecakapan apa, keterampilan apa yang bisa kita ingin capai dari tujuan melaksanakan penelitian ini. Nah, tapi secara fisik, secara empiris tentulah wujud nyata daripada karya kita, dari karya ilmiah yang kita dambakan atau kita jadikan tujuan. Kemudian berikutnya secara praktis atau kegunaannya itu secara praktis adalah sumbangan apa yang kita berikan sebagai rekom kita untuk lembaga, organisasi, komunitas, atau juga siapa saja para pihak yang terlibat dalam penelitian kita. Nah, ini menjadi kegunaan secara praktis. Masukan apa untuk perbaikan dari sebuah lembaga, organisasi yang menjadi tempat atau status sosial daripada penelitian kita. Itulah penelitian kualitatif yang kita kemas di dalam pendahuluan atau latar belakang, sehingga ini menjadi sebuah ekspresi akademis, ekspresi ilmiah yang menjadi daya tarik pesona bagi seorang peneliti di dalam menampilkan pintu gerbang karya-karya ilmiahnya yang dipersembahkan untuk pembaca atau siapa saja yang terkait atau punya hubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Yang berikutnya, segmen kedua adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah merupakan penelitian positivistik atau penelitian yang berbasis angka-angka, nilai. Demikian juga dikenal dengan penelitian berbasis statistik atau berbantuan statistik dan komputer. Itu bisa memudahkan kita di dalam melaksanakan analisis data. Saudara, sistematika dan substansi pendahuluan proposal penelitian kuantitatif ada 5 hal. Pertama adalah latar belakang masalah, kedua identifikasi masalah, ketiga pembatasan masalah, keempat rumusan masalah, dan terakhir kelima tujuan dan kegunaan penelitian. Hampir sama juga sebenarnya, tapi ada beda di sini yang agak signifikan. Di kuantitatif itu ada namanya identifikasi masalah. Nah, di kualitatif nggak ada. Tapi yang lain-lain hampir mirip sama gitu. Nah, karena itu kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang masalah penelitian kuantitatif. Apa yang kita maksud dalam konteks ini? Dalam aspek yang pertama, kedua, dan ketiga hampir samalah. Hal-hal yang melatari, kemudian latar belakang masalah itu ada grand theory dan grand tour ya.
Atau grand teori dikenal dengan Das Sollen dan grand tour Das Sein. Demikian juga grand teori diambil dari teori formal, didukung konsep konseptual dan asumsi-asumsi peneliti. Kemudian juga yang membedakan paling mendasar adalah pada aspek grand tournya ini atau studi pendahuluan. Kalau tadi penelitian kualitatif, kita mengambil data-data itu didasarkan pada observasi. Kalau dalam penelitian kuantitatif, kita dasarkan pada penelitian ini untuk menggunakan data-datanya dari dokumentasi. Dokumen-dokumen yang ada dalam sebuah situasi sosial atau populasi sampel. Nah, mengapa diambil dalam bentuk dokumentasi? Nah, maksudnya adalah karena penelitian kuantitatif itu adalah hal-hal yang sudah terjadi atau proses yang sudah berlangsung. Beda dengan kualitatif. Kualitatif tadi kita mengungkap fakta yang sedang terjadi atau mengungkap meaningful, makna yang sesungguhnya dalam sebuah penelitian. Di kuantitatif tidak. Yang kita ungkap itu adalah hal-hal yang sudah terjadi. Misalnya meneliti tentang kinerja, akuntabilitas, demikian juga misalnya profesionalitas. Itu sudah terjadi, yang sudah berlangsung sebelumnya. Maka itu kalau sesuatu yang sudah terjadi, yang kita ambil datanya harus data dokumen. Tidak bisa data yang live langsung kita ambil ketika peristiwa berlangsung. Nah, boleh saja nanti data dokumen ini didukung untuk kelengkapannya dengan wawancara. Ya, tapi kalau tidak, data dokumen ini pun atau dokumentasi ini sudah dianggap merupakan data dasar yang melengkapi atau mencukupkan data-data penelitian kuantitatif. Yang berikutnya adalah, saudara, untuk apa grand teori dan grand tour? Saya kira sama dengan penelitian kualitatif. Tidak perlu saya ulang lagi, persis sama. Apa yang ada di kualitatif, itu juga yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian bagaimana teknik merumuskan latar belakang atau latar belakang masalah. Nah, saya kira juga sama, hanya bedanya pada nanti poin keempat. Berkeempat itu adalah kita memfokuskan penelitian itu, bahasannya dari awal, latar belakang itu adalah pada variabel Y atau variabel X4. Ingat, kalau pada penelitian kualitatif, kita tema kedua. Karena pada tema kedua itu adanya rumah masalah. Di sana ada masalah. Nah, pada penelitian kuantitatif, pada Y, variabel Y. Kalau dalam penelitian korelasi. Atau pada X4. Untuk penelitian yang PET analisis. Y dan X4 itu sebenarnya sama. Hanya untuk membedakan saja bahwa Y itu adalah miliknya korelasi supaya lebih gampang dipahami. Kemudian X4 itu miliknya adalah penelitian PET analisis. Nah, variabel X4 itu karena variabelnya 4. Kalau variabelnya 3, dia menjadi X3. Kalau variabelnya 2, dia menjadi X2. Dalam penelitian analisis jalur ini atau PET analisis ini juga dikenal bahwa variabelnya bukan variabel terikat dan bebas. Kalau penelitian korelasi, Y itu adalah variabel terikat. X1, X2, X3 adalah variabel bebas. Sedangkan dalam penelitian PET analisis tidak begitu dikenal dengan istilah variabel terikat dan bebas. Dalam penelitian PET analisis, kita mengenal variabel ini bukan variabel terikat dan bebas, tapi kita kenal dengan istilahnya variabel eksogen dan endogen. Jadi variabel eksogen itu variabel bebasnya, endogen adalah variabel terikat. Nah, inilah bedanya di antara penelitian korelasi dan juga penelitian kuantitatif yang PET analisis. Mereka menggunakan istilah eksogen dan endogen. Nah, kemudian yang lain-lain saya kira sama, tidak ada masalah. Yang penting bahwa ketika kita membuat data dukung, pastikan bahwa dia berada pada variabel Y atau variabel terikat dan variabel yang endogen kalau dalam penelitian PET analisis. Karena di sanalah tempat atau letaknya masalah atau rumah masalah dalam penelitian kita. Saudara, berikutnya adalah yang menjadi khas penelitian kuantitatif adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah merupakan pengungkapan statement terkait variabel bebas atau eksogen yang dimungkinkan punya kontribusi terhadap variabel terikat atau juga variabel endogen dalam penelitian PET analisis. Kemudian identifikasi ditelusuri berdasarkan teori yang terkait variabel bebas. Jadi variabel terikat atau X4 tidak diutak-atik. Kita hanya melihat dari sudut variabel bebas. Kemudian dalam gambar konstelasi penelitian harus ada variabel epsilon. Variabel epsilon atau variabel lain yang mungkin memberikan kontribusi kepada variabel terikat atau variabel endogen. Jadi artinya identifikasi masalah
itu diidentifikasi dari variabel epsilon. Variabel epsilon itu adalah variabel lain yang mungkin memberikan kontribusi pada variabel terikat atau endogen, tapi dia tidak kita teliti. Nah, maka itu dia dimunculkan menjadi identifikasi alternatif variabel yang mungkin bisa memberikan kontribusi pada Y atau X4. Nah, inilah teknik dalam membuat identifikasi masalah ini, dan dibangun dalam bentuk statement-statement. Berikutnya adalah rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Ada dua model yang kami tunjukkan. Pertama, model korelasi. Dalam model korelasi, hubungan itu hanya searah. Artinya X 1, 2, atau 3 terhadap Y. Hanya searahnya ke situ. Jadi misalnya, apakah terdapat hubungan antara X1 dengan Y? Apakah terdapat hubungan antara X2 dengan Y? Apakah terdapat hubungan antara X3 dengan Y? Kemudian yang keempat, apakah terdapat hubungan antara X1, X2, dan X3 secara bersama-sama dengan Y? Nah, hanya itu saja rumusan masalah dalam korelasi. Jadi lebih sederhana, kita hanya melihat hubungan-hubungan searah antara X1 atau X2 dan X3 terhadap Y. Nah, kemudian ada yang model yang kedua, yaitu analisis jalur atau path analysis. Ini relatif lebih banyak pertanyaannya. Karena dalam penelitian analisis jalur ini, semua variabel dilihat hubungan-hubungannya. Jadi baik itu antara langsung dan tidak langsung, atau juga ada variabel antara, intervening misalnya, itu semua dilihat. Maka itu kalau dilihat dari konteks keberadaan dua model ini, saya mengatakan bahwa penelitian analisis jalur itu satu level di atas penelitian korelasi. Karena banyaknya rumusan masalah yang dirancang, itu menunjukkan bahwa dia lebih banyak problem dan lebih banyak analisis yang dilakukan. Dan tentu lebih dalam kajian-kajian yang dikembangkan. Nah, di sini kita lihat misalnya, katakan yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara X1 terhadap X4? Nah, di sini kita juga menggunakan kata istilah pengaruh. Kalau tadi apakah terdapat korelasi hubungan? Ini sudah membedakan antara dua model korelasi dan analisis jalur. Pertanyaan kedua adalah apakah terdapat pengaruh antara X2 terhadap X4? Pertanyaan ketiga, apakah terdapat pengaruh antara X3 terhadap X4? Nah, pertanyaan keempat sudah jauh beda. Apakah terdapat pengaruh antara X1 terhadap X2? Nah, ini yang saya katakan tadi, hubungan-hubungan antar variabel itu semua dilihat, dikaji, ditelaah, dan dianalisis. Sementara di korelasi tidak. Sehingga sampailah pertanyaan ini sampai 10 macam. Nanti ada juga yang pakai variabel yang menggunakan intervening. Misalnya, katakan pertanyaan nomor 7. Apakah terdapat pengaruh antara X1 terhadap X4 melalui X3? Nah, di sini ada intervening. Variabel antara yang kita analisis dari variabel X1 terhadap X4, tapi melalui X3. Inilah ada istilahnya intervening variabel itu. Saudara, yang berikutnya adalah batasan penelitian. Kalau dalam penelitian kualitatif, kita mengenal adanya fokus penelitian. Itu sekaligus menjadi pembatasan penelitian. Nah, di sini dia memang menggunakan istilah batasan penelitian. Jadi batasan penelitian itu disesuaikan nomenklatur atau prodi peneliti sama dengan kualitatif. Yang kedua, mereka bisa menyoroti turun lagi pada aspek yang lebih kecil. Seperti tadi misalnya kepemimpinan transformasional. Nah, di kualitatif tadi misalnya dia meneliti tentang SDM. Di kuantitatif dia meneliti pada aspek misalnya perubahan lembaga. Bisa juga digunakan. Atau masalah pembiayaan. Dengan perubahan-perubahan terjadi, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada pembiayaan dan kesejahteraan. Ini bisa difokuskan. Jadi dari variabel turunkan menjadi sub titik terkecil dari variabel itu yang bisa kita jadikan sudut penelitian atau batasan penelitian yang kita lakukan. Bagian terakhir dari tulisan ini, bagian terakhir dari bahasan ini, kita mengungkap tentang tujuan dan kegunaan penelitian. Sama juga dengan penelitian kualitatif, tetap mempunyai 3 aspek. Tujuan yaitu teoritis dan empiris, dan kegunaan adalah praktis. Teoritis adalah menambah khazanah ilmu pengetahuan. Empiris adalah wujud daripada penelitian kita itu apa, misalnya disertasi, tesis atau proposal, atau skill-skill tertentu yang kita ingin wujudkan, seperti misalnya life skill misalnya, atau keterampilan khusus, atau juga kompetensi tertentu yang ingin kita hadirkan, kita lahirkan dari tujuan penelitian kita. Nah, ini bisa dilakukan, bisa dijadikan tujuan. Nah, kemudian kegunaan adalah praktis. Praktisnya adalah berupa rekom atau rekomendasi kepada para pihak
lembaga atau institusi sebagai masukan kita dari karya atau hasil penelitian ilmiah yang sudah kita lakukan. Nah, ini biasanya banyak sekali terjadi bahwa setelah penelitian berlangsung, mahasiswa yang sudah selesai studi jarang menyerahkan hasil penelitian secara praktis ke lembaga atau institusi yang dia teliti. Kayaknya ada kesan-kesan psikologis, semacam segan memberikan hasil penelitian itu, karena sedikit banyak ada juga hal-hal yang sifatnya tendensius, artinya ya memojokkan atau juga mengkerdilkan lembaga atau tempat yang kita teliti, sehingga tidak siap kadang-kadang hasil penelitian itu diserahkan pada mereka. Padahal itu sangat baik diserahkan sebagai upaya untuk melakukan berbagai perbaikan, perubahan yang konstruktif ke depan, hasil karya produk daripada penelitian ilmiah kita. Nah, saya kira siapapun kita, apapun hasilnya, belajarlah komitmen, konsisten, dan bertanggung jawab, serahkan hasil itu secara praktis pada lembaga atau para pihak yang terkait. Setidaknya itu menjadi masukan kita, pemikiran kita atas problem yang sudah kita teliti, dan kita mendapatkan sebuah solusi atau jalan keluar dari problem yang mereka alami, baik secara lembaga, institusi, atau secara sumber daya manusianya yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut, atau dalam situasi atau dalam institusi dan komunitas sosial. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda buat pencerdasan, pencerahan dalam rangka kita memantapkan kualitas riset penelitian ilmiah secara akademis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Udah dilihat ya? Sudah, Prof. Sudah. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Sangat bisa. Oke, Bro. Tapi ya saya ketika menuliskan baru ketahuan bisa apa enggak gitu ya. Kalau nonton kan memang teoritis ya, jadi lebih gampang memahami gitu. Tapi coba buktikan dalam prakteknya nanti. Benar mudah atau enggak gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didialogkan terkait materi tentang substansi pendahuluan proposal itu. Jadi itulah cara-cara mengemas bagian pendahuluan itu dengan baik. Baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tadi kan ada tekanan-tekanan khusus, misalnya yang kita butuhkan yang paling utama itu adalah teori. Teori itu sesuatu yang sudah teruji, terbukti, dan sudah terukur keberadaannya di lapangan oleh seorang pakar. Nah, apakah yang lain itu boleh apa enggak? Seperti asumsi, pengertian, boleh. Untuk melengkapi komplemen pengayaan dari pembahasan kita, boleh saja gitu. Tapi dengan tidak menghilangkan teori formal itu, teori yang sudah terbukti, teruji itu. Sesuai dengan tema-tema, dan juga atau variabel-variabel yang kita sudah bingkai jadi judul kita. Yang kedua, apa yang tadi yang khas, penelitian kualitatif itu perlu data awal. Data awal itu adalah berupa data-data yang kita ambil melalui observasi. Mengapa observasi? Karena penelitian kualitatif itu adalah proses. Sesuatu yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Nah, kalau kuantitatif, datanya dari mana? Dari dokumentasi. Mengapa diambil dengan dokumentasi? Karena penelitian kuantitatif sesuatu peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah berlangsung. Nah, itu bedanya signifikan. Jadi jangan dibolak-balik nanti. Penelitian kuantitatif diambil observasi, penelitian kualitatif diambil dokumentasi. Itu banyak kejadian mahasiswa seperti itu. Dan saya udah malah melintang menemui mahasiswa salah dalam menurunkan data itu ke dalam grand theory itu atau grand tour ya di awal untuk membuka pintu gerbang masalah dari rumusan yang dibuat di latar belakang itu. Nah, itulah yang menjadi kunci-kunci segera yang simpul-simpul lah katakan, titik-titik penting, titik tekan dalam dua model mazhab penelitian itu, kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mengambil kuantitatif, ikutilah seperti apa tadi pemahaman tentang kuantitatif. Sebaliknya yang kualitatif silakan juga pahami, dengar berulang-ulang, dan kalau ragu kembali ke YouTube.
bukan kembali ke laptop ya, kembali ke YouTube. Siap, siap. Karena itu kan sudah terdokumentasi ya, tidak akan Ya. hilang gitu. Jadi Bapak Ibu putar-putar berulang-ulang nggak apa-apa gitu. Gratis kok. Siap, Bro. Ya, silakan. Kalau ada yang mau didialogkan, kalau ada yang ragu, tapi saya kira jelas ya, apa yang kita sampaikan sangat sederhana lah ya. Izin Prof. Ya, Mohon penjelasan. Ini kan sering bicarakan teori model. Dan teori model ini dengan grand teori apa? Oke. Jadi teori model itu artinya teori oleh pakar. Dan itu sudah dibukukan dalam buku yang diterbitkan secara nasional atau internasional. Itu teori model itu. Ada juga mengatakan teori model itu adalah teori formal. Kenapa ke teori formal? Karena dia sudah diformalkan. Jadi teori yang sudah diuji kebenarannya di lapangan. Ada juga mengatakan itu teori jamak. Teori jamak maksudnya dia memuat dua tema kita atau memuat semua variabel yang kita teliti ada dalam teori itu. Jadi jamak, keseluruhan gitu, gabungan dari tema-tema yang kita punya dalam penelitian kualitatif atau jamak dalam artian kumpulan-kumpulan variabel kita itu ada dalam teori yang sudah dilakukan penelitian oleh para pakar itu. Nah, jadi Bapak boleh juga nanti menggunakan teori formal, teori model, teori jamak. Nah, itu yang biasa digunakan oleh para pakar terhadap teori yang sudah diteliti itu gitu. Gitu. Jadi istilah saja itu, Pak. Tidak pula istilahnya spesifik khusus enggak, itu di beberapa buku seperti itu mereka berikan dalam konsepnya gitu. Pemahaman tentang teori itu. Tapi intinya teori itu adalah teori yang sudah diteliti oleh pakar. Itulah teori. Jadi kalau masih pengertian, definisi, aspek, dimensi, kemudian lagi berbagai hal yang sifatnya hanya keterangan-keterangan, yang bunyinya seperti ini. Misalnya profesional adalah bla 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 bla. Nah, itu masih asumsi, konsep. Namun untuk melengkapi, memperkaya teori kita, definisi, pengertian, asumsi itu boleh dipakai. Sehingga betul-betul pembahasan kita jadi kaya dengan penjelasan-penjelasan yang banyak dari para pakar itu. Jadi asumsi-asumsi itu. Silakan untuk memperkaya proposal kita dan juga nanti sampai ke disertasi kita. Silakan digunakan. Yang penting Bapak Ibu wajib punya minimal satu teori formal, teori jamak yang memuat variabel dan tema-tema penelitian kita. Sebagai bukti bahwa itu ada dukungan teori yang sudah dilakukan oleh pakar, sehingga kita hanya melakukan pengulangan. Jadi ingat kata penelitian itu kan sebenarnya bukan dari penelitian, tapi awalnya adalah riset. Metodologi riset atau riset metodologi gitu. Nah, riset itu kata dasarnya dari re dan set. Re itu adalah pengulangan, set penemuan. Jadi pengulangan terhadap penemuan yang sudah dilakukan pakar terdahulu. Jadi artinya kita itu hanya mengulangi sebenarnya, bukan melakukan mencari temuan baru atau menguji teori itu untuk sesuatu yang baru sama sekali, tidak. Hanya mengulangi di tempat yang berbeda, pelaku yang berbeda, populasi sampel yang berbeda, atau situasi sosial yang berbeda, tapi teorinya sama. Maka dengan perbedaan-perbedaan itu, walaupun dimanapun tempat berbeda, pelaku yang berbeda, tapi dia hasilnya akan sama. Karena teori itu sudah teruji di satu tempat yang berbeda, dan itu terbukti gitu, teruji. Maka itu adalah sesuatu yang agak aneh. Nanti pakar itu sudah melakukan misalnya di Inggris, atau Bapak lakukan penelitiannya di Batanghari, tapi beda hasilnya. Nah itu aneh itu Pak. Ada apa itu? Maka ditelusuri ulang. Apa yang salah, something wrong dari pembahasan Bapak. Karena di Inggris sudah diteliti, teruji, di Amerika sudah diuji, terbukti. Indonesia hasilnya beda gitu. Nah itu dipertanyakan itu. Pertama yang dipertanyakan penelitinya. Pasti ada sesuatu itu, something wrong gitu. Sesuatu yang salah dengan penelitinya. Yang kedua, teori yang digunakan. Turunnya indikator, turunnya instrumen dan data yang diperoleh di lapangan benar atau enggak. Sudah itu dalam pengujian juga analisis data. Apakah benar apa tidak. Nah itu menunjukkan bahwa
ada sesuatu yang salah, yang error dengan peneliti. Jadi kalau sebuah teori yang sudah terbukti dan teruji keberadaannya, dimanapun diulang, pasti hasilnya sama. Maka itu kita perlu dukungan teori itu. Jadi artinya apa yang kita lanjutkan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelum kita oleh pakar, ya itu hasilnya tidak akan beda. Pelakunya saja beda. Kita nanti dengan gelar kita doktor, dan dokter yang sudah lebih dulu mendapatkan gelar itu dengan penelitiannya harus sama. Jadi suatu yang aneh kalau mereka sudah memperoleh doktor, bahkan untuk profesornya melakukan penelitian dengan hasil yang sudah terukur, teruji, tiba-tiba kita tidak terukur dan tidak teruji. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikejar itu. Harus bertanggung jawab itu dunia akhirat. Gitu Pak ya? Oke. Ada sedikit lagi Prof. Masih Silakan. apa? Di teori model itu misalnya efektivitas. Efektivitas itu masalah yang lainnya ada suatu teori itu yang tidak ada dengan di judul itu hilang. Satu yang ada di teori efektivitas satu budaya organisasi itu pemain tidak ada di efektivitas model efektivitas itu bisa dimasukkan satu judul apa tidak? Ya, kalau dipaksakan masuk judul berarti kan teori yang Bapak gunakan itu bukan pengulangan teori orang, berarti teori pakar. Berarti Bapak tidak mengulangi teori yang sudah terbukti dan diuji oleh pakar sebelumnya. Kita kan komitmen menggunakan teori itu tadi adalah kita menguji ulang. Jadi kalau ada yang tidak masuk dalam parabel Bapak atau tema Bapak, berarti ada yang tidak diuji oleh orang lain, tiba-tiba Bapak menguji. Nah hasilnya gimana nanti itu? Sementara kita kan mengulang penelitian dia gitu. Gimana itu kira-kira? Yang kita uji justru beda dengan apa yang mereka uji. Ya lainlah nanti hasilnya. Iya, Prof. Maka itu pastikan teori itu memang sudah teruji, terukur dan terbukti. Jadi variabel yang Bapak Ibu gunakan pastikan ada di dalam variabel-variabel mereka. Mereka kan punya variabel kadang seabrek kan, ada 10, ada 12 variabel. Kita ambil ya 4 saja gitu untuk kebutuhan kita. Yang penting pastikan variabel terikat sebelah kanan posisinya. Variabel bebas posisinya sebelah kiri. Kalau dalam analisis variabel kanan itu adalah endogen, kemudian yang belah kirinya adalah eksogen atau variabel bebas kalau istilah dalam korelasi. Kan bedanya nanti dalam kuantitatif yang korelasi dengan pen analisis itu kan ada variabel antara, itu saja bedanya. Setelah itu variabel-variabel dalam pen analisis itu semuanya diuji. S1 pada X2, S2 pada X3, S1 pada X3. Semua diuji. Tapi dalam korelasi enggak, dia searah aja. Jadi dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Lebih sederhana, Pak. Maka itu ada mengatakan yang pen analisis itu model pengaruh itu satu level lebih tinggi dari korelasi gitu. Itu aja. Jadi pastikan Bapak-bapak kalau nanti membuat judul, parabel-parabel yang digunakan ada dalam teori yang sudah diteliti orang lain. Itulah makna riset. Kita mengulangi kembali penelitian orang yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau punya Bapak ada yang hilang satu atau dua hilang, apa yang Bapak uji di situ? Yang diujinya salah nanti. Batal ya, Prof. Batal itu. Maka itu kalau Bapak ketemu demikian kasusnya, diganti Pak. Supaya Bapak nanti tidak kecewa di dalam proses, atau harus menyesuaikan situasi dan kondisinya. Gitu. Iya, Prof. Bagus dari awal kan. Iya, Prof. Oke, yang lain? Di luar konteks, Prof. Mau tanya sedikit, bagaimana kita konsentrasi sambil nyopir, sambil ini, Prof. Sepertinya panjang perjalanan, Profesor. Ilmunya berat, tapi dikajinya jadi ringan gitu, Prof. Gak apa-apa, kita santikan aja. Iya, semoga jadi amal jariah. Saya pakai handset, jadi lebih fokus. Amin, amin, amin. Ya, silakan. Artinya, untuk dunia teknologi sekarang tidak ada hambatan itu kan. Nah, itu pakarnya Pak Iskandar itu dekan Saintek gitu. Nah, silakan Bu Nur ya. Bu Nur nih. Ya, Ibu Nur. Monggo Bu Nur ya. Silakan. Iya. Iya, saya Pak. Iya, saya Prof.
berkaitan dengan penjelasan tadi bahwasanya untuk berarti penelitian kualitatif dan kuantitatif itu harus semuanya berdasarkan berpijak pada teori model, Prof, ya. Nah, pertanyaannya berarti untuk turunan indikator dan instrumen penelitian kualitatif itu juga berdasarkan pada teori model ya, Prof? Oh iya. Jadi di satu sisi teori model itu menjadi panduan dasar utamanya. Nah, jadi teori model itu gunanya ya Jadi untuk teori model, Bapak Ibu, itu wajib ada dalam penelitian kuali maupun kuanti. Minimal satu. Yang menjadi dukungan teori utama dari variabel atau tema penelitian Bapak Ibu sekalian. Yang dibingkai dalam judul itu. Nah, jadi yang lain, silakan digunakan. Pengertian, definisi, aspek, dimensi, asumsi-asumsi apapun yang dikembangkan oleh pakar itu boleh digunakan sebagai komplemen. Ingat, komplemen itu artinya pelengkap untuk pengayaan, penguatan teori utama yang Bapak Ibu gunakan. Gitu maksudnya, Bu. Jadi kalau hanya satu teori aja yang dipakai, teori formal, ya kan sangat tidak untuk dikembangkan menjadi pembahasan. Tapi dengan masuknya berbagai pengertian, definisi, asumsi-asumsi dan sebagainya, itulah yang nanti akan memperkaya, yang memperkuat karya disertasi Bapak Ibu sekalian. Di dalam tulisan-tulisan yang banyak, yang bisa diurai berhalaman-halaman sampai puluhan atau ratusan halaman. Jadi gitu Bu prinsipnya, teori formal, teori jamak, atau teori model itu wajib ada satu, walaupun di kuantitatif maupun di kualitatif, yang mendukung sebagai rujukan tema-tema dan variabel yang Bapak Ibu punya. Gitu Bu. Ya. Terima kasih Prof. Penjelasannya. Oke. Ada lagi? Alhamdulillah. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Atau kita nonton lagi dulu, nanti kalau ini minggu depan tanya lebih banyak. Kalau ragu tanya lagi. Kan YouTube-nya dibuka terus itu. Tapi jangan lupa di like dan subscribe. Iya, biar lancar ininya, dibukanya gitu. Silakan, kalau masih ada yang meragukan, yang mau ditanyakan. Kalau enggak, saya kembalikan ke Pak Is dulu. Silakan Pak Is untuk memperkaya majelis supaya lebih berkualitas. Silakan. Kami habis subuh juga, Prof. Sebagai laporan dengan Pak Is juga kadang-kadang sharing habis subuh, Prof. Beliau ngasih kami semangat, insya Allah. Gimana Pak Supriyadi? Pak Jono mentah judul aku. Jadi apa yang Pak Prof sampaikan tadi itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Dan itulah yang jadi panduan kita untuk memulai. Sebenarnya bukan memulai lagi nih. Lihat langkah untuk menuju proposal dulu lah untuk tahap pertama. Itu kan sudah sangat luar biasa gitu kan. Tinggal penguatan lagi gitu yang beliau sampaikan tadi, penguatan untuk teorinya gitu ya. Terutama untuk teori modelnya.
Saya kira nanti memang harus apa ya, Bapak Ibu dilihat aja lah di Mbah Google itu, gitu ya, terhadap apa bisa dicari di sana kata kuncinya. Setelah itu baru dicari apakah yang sifat hard copy ataupun yang soft copy-nya, baik yang e-book maupun yang buku apa yang buku cetaknya. Itu kalau tidak salah kalau kita kuliah tatap muka, Pak Prof itu puluhan bahkan ratusan mungkin buku-buku manajemen karena beliau mau manajemen. Kalau saya memang minim untuk buku-buku manajemen itu. Jadi banyak buku-buku sumber-sumber asli. Makanya itu untuk teori-teorinya saya kira bisa sambil penguatan gitu. Tadi kan permasalahan masing-masing itu kan sudah nampak. Nah, tinggal lagi dikonekkan kira-kira ada enggak teorinya. Kalau lemah teori nanti akan jadi kesulitan Bapak Ibu untuk mengukur atau mengembangkannya. Saya kira itu ya. Silakan Pak Supriyadi. Baik. Dalam perjalanan juga. Terima kasih Pak Profesor, Pak Dokter. Alhamdulillah ini tambah semangat walaupun tambah pusing karena belum banyak kita nonton ini kan, belum banyak juga baca. Jadi teman-teman sekalian, saya kira mungkin cukup ya karena Pak Prof juga lagi di jalan dan Pak Dokter juga. Kita siapkan dulu pertanyaan, minggu depan kita tanya lagi. Insya Allah. Pak Supriyadi. Siap. Jadi kalau ndak mumet, kalau ndak pusing, nah itu ndak nyambung gitu kan. Kalau mau nyambung harus pusing dulu. Jadi, nah nanti ditanya lagi dengan Pak Prof gitu kan. Kalau saya kan pakai apa itu teori beliau itu. Nanti teori elan vital gitu ya. Nah, itu yang kita pakai gitu. Jadi apa nama hilang timbul gitu kan. Seperti balon diisi gas, itu teori beliau itu. Jadi ditekan di sini dia akan muncul. Jadi jangan pula dengan kuliah udah pening-pening kayak ini tidak muncul lagi. Ya. Gitu. Jadi ini kan semakin kita diskusi kayak ini kan semakin lebar ruang yang menganga, ruang kita tidak paham gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya itu kan semakin mendalam. Nah, nanti tinggal lagi kita menguatkan Alhamdulillah. saja, gitu ya. Terima kasih Pak Profesor, Pak Dokter. Sinyal ya sepertinya.